Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Indriani. Saya dari kelas 11 TLM. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat cara mengerjakan soal anuitas. Terima kasih. Oke, nomor 1, soalnya adalah seorang pengusaha kecil membutuhkan modal dan mengajukan kredit usaha mikro dengan angsuran 1.108.0515,27 per bulan. Tenornya yaitu 2 tahun dan suku bunganya 6% per tahun. Berapa jumlah total pinjaman yang diberikan bank untuk pengusaha tersebut? Oke, di sini saya akan memberikan sedikit tutorial cara mengerjakan soal anuitas. Di sini kita bisa diketahui angsurannya adalah 1.108.015,27. Terus kita tahu jangka waktunya di sini 2 tahun sama dengan 24. Kalau ditanya 24 ini dapat dari mana? 24 ini dapat dari 2 dikali 12. Inilah dapatnya 24. Karena kan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan ya kan. Jadi jangka waktunya itu adalah 24 bulan. Oke. Di sini ada I. Ini sama dengan suku bunga. Suku bunganya itu 6%. Terus habis itu kita jadikan seperti ini. Dapat dari mana ini? Itu tuh dari dapat 0,005 ini dari 6 dibagi 12 dibagi 100. Itu hasilnya 0,005. Itulah dia hasilnya. Oke. Di sini langsung kita kerjakan aja ya soalnya. Terus kan ditanya M. M ini adalah angsurannya. Jadi kayak dia punya utang segini. Ya kan? Dia punya pinjaman sebesar ini. Terus kayak angsurannya itu pokoknya kita cari angsuran lah ya kan. Oke, di sini langsung kita masukkan aja ke rumusnya ya. Di sini rumusnya itu ada A per oke 1 ditambah I dalam kurung pangkat N dikurang 1. Oke, ini udah rumusnya ya, langsung aja A ini. Oke, langsung aja A nya ini di sini tadi 1, A yang di sini kita turunkan ke sini ya. Itu 08.015,27. Terus habis itu sama dengan M. M ini kan kosong, jadi kita tulis aja di sini M titik dikali nih ya, dikali I 0,005 koma gitulah. Ini kita tulis dalam kurung juga. Terus habis itu kita tulis 1 ditambah I nya lagi ya, 0,005 dalam kurung dibagi per. Oke, per salah ya, per-nya itu cuma nyampe sini doang. Oke, terus habis itu 1 titik 1 ditambah I nya itu 0,005. Oke, dalam kurung pangkat N. N nya itu 24 ya. Oke, terus dikurang 1. Udah. Situ kita tulis lagi ulang di sini 1.108. M nya kan tadi belum itu ya, belum ada titik. Terus habis itu di sini ini semua dijumlahkan. Oke,
semuanya dijumlahkan, jadi dapatnya itu ini dijumlahkan ini. Oke, hasil dari penjumlahan ini adalah 0,0563579881. Oke, per ini juga dijumlahkan ya, 0,1005483 itu hasilnya. Oke, terus habis itu M-nya itu kita taruh ini, barisan ini kita taruh di sini, kita turunkan ke sini ya. M titik 0,0563579881. Oke, terus sama dengan ini kan per, ini juga kita bikin nih, ini per 1, jadi kayak ini kali ini kali ini, kayak perkalian silang gitu. Nah, tadi salah itu ya, maksudnya bukan ini, tapi karena ini dikali 1, jadi ya kan hasilnya tetap ini, jadi ini aja yang kita turunkan gitu. Terus habis itu ini kali ini ya, dikali itu hasilnya 1,1490518. Oke, terus habis itu kita turunkan M-nya di sini sama dengan ini, kita turunkan ke sini 1,114090518. Ini kita turunkan ke sini. Oke, 0,0563579881. Oke, udah kayak gini nih kan, udah kayak gini, itu kita jumlahkan lagi, kita jumlahkan ini dibagi ini, itu sama dengan 3.064224881. Oke, terus kita bikin, bukan kita bikin lagi, kita genapkan dia kan. Jadi kalau kita genapkan ini tuh, ini koma ya, ini koma 306.400.000 itu kalau kita genapkan dia. Oke, jadi di sini jawabannya adalah ini hasil dari ini hasil dari penggenapan ini ya, nih. Terus habis itu jadi, terus ini jadi koma pinjaman yang diajukan sebesar 306.400.00 ya kan. Jadi kan di sini kita nyari M ini adalah pinjaman, jadi ini adalah nilai dari M. Oke, ini udah digenapkan ya gitu. Soal nomor 2. Sebuah perusahaan mengambil pinjaman mandiri sebesar 1.037.917,77 rupiah dengan tenor 5 tahun dan suku bunga 9% per tahun. Hitunglah angsuran bulanannya jika menggunakan metode anuitas. Oke, kita ke soal nomor 2 lagi. Ini soalnya tuh sama-sama mencari pinjaman ya. Jadi di sini kita dapat nilai A-nya itu adalah 1.037.917,77. Oke, nilai N ini adalah jangka waktunya ya, 5 tahun. Oke, ini kita bikin jadi bulan, kita pindahkan jadi bulan, jadi 60 bulan. 5 tahun sama dengan 60 bulan. I-nya ini adalah suku bunganya 9%. Oke. Ini
cara bikinnya kenapa bisa jadi 0,0075. Ini udah aku jelasin tadi di video yang awal ya, jadi nggak usah lagi dijelasin di sini, oke? Jangan lupa di sini diketahuinya ya. Terus ditanyanya itu sama-sama mereka menanyakan M, oke? Ini bukan tanda seru ya, tapi tanda tanya, tapi kepanjangan gitu. Oke, dijawab. Kita masukkan rumusnya dulu. Rumusnya tadi A sama dengan M dikali I, terus dikali 1 ditambah I dalam kurung pangkat N per 1 ditambah I dalam kurung ya N dikurang 1. Oke, kita taruh A-nya di sini tuh sama dengan 1.037.917,77 sama dengan M-nya kan belum didapatkan tadi berapa. Terus I-nya kita taruh di sini 0,0075. Ini kita bikin dalam kurung ya, terus habis itu ini kita bikin lagi di sini 1 ditambah I, nilai I-nya ini ya, berarti 0,0075 dalam kurung pangkat N. N-nya itu berapa? 60 ya. Terus per 1 ditambah 0,0075 dalam kurung pangkat 60 dikurang 1. Oke, nampak? Oke, udah gitu kita jumlahkan lagi yang kayak awal tadi ya, kita turunkan ininya 1.037.917,77 sama dengan M nya kita turunkan, terus ini kita jumlahkan, itu hasilnya sama dengan 0,01174267 dibagi, ini udah kita jumlahkan kan hasilnya, kita tulis di bawah sini 0,565 6 8 10 26. Oke, ini kita bikin perkalian silang lagi ya, jadi langsung aja di sini kita bikin per 1 gitu kan. Jadi ini dikali ini dikali ini, jadi hasilnya tetap sama ya, yang dikali 1, jadi 0,01174267 sama dengan 58,713039. Oke, ini dikali ini ya, hasilnya ini. Oke. Terus M yang kita turunkan, ini kita taruh di sini 58,713,039 per ini 0,01174267, hasilnya sama dengan 5,000000341. Oke, kalau kita genapkan berarti jadi 500 juta. Berarti nilai M-nya adalah 500 juta. Ya. Bentar. Jadi pinjaman yang ia ajukan sebesar ya 500 juta Rp. Oke. Nah, kayak gitu. Ini buat soal nomor 2.
ya kan? Kalau ini buat soal nomor satunya, ngerjainnya hampir sama karena mereka sama-sama mencari nilai M. M itu adalah nilai pinjaman ya. Soal nomor 3. Bank Mentari menawarkan produk kredit dengan suku bunga yang berbeda-beda. Jika seorang nasabah ingin mengambil kredit perumahan rakyat atau KPR dengan pinjaman sebesar 250 juta dan tenor 10 tahun, berapa angsuran bulanannya jika dihitung menggunakan metode anuitas dengan suku bunga 7,2% per tahun? Lanjut ke nomor 3. Oke, nomor 3, di sini kita mencari nilai A. Diketahui M-nya adalah 250 juta Oke, N-nya itu 10 tahun sama dengan 120 bulan. Nilai I-nya sama dengan 7,2 persen sama dengan 0,006. Oke, ditanya A. Oke, dia nanya A, dijawab. Kita tulis dulu ya rumusnya. A sama dengan M dikali I dalam kurung 1 ditambah I sama dengan N per 1 ditambah I dalam kurung N per pangkat N dikurang 1. Oke, nilai A ya, kita di sini nyari nilai A 250 juta dalam kurung 0,006 tutup kurung buka kurung lagi 1 ditambah 0,006 tutup kurung pangkat 120 per 1 ditambah 0,006 pangkat 120 dikurang 1. Oke. Hanya lagi bagian ini kita jumlahkan dulu ya. Itu hasilnya 0,0123001008 tutup kurung per 1,05001857. Berarti A nya sama dengan ini kita jumlahkan ya, jadi 302,502,700 per ini bawahnya kita taruh di bawah sini. Terus dibagi nih ya, ini dibagi ini, berarti dapatnya 292.854.678. Jadi ini kita bulatkan ya hasil dari A nya, berarti A nya adalah angsurannya adalah 292.855.000. Berarti angsurannya adalah 292.855.000. Itu angsuran yang harus dibayar. Oke, soal nomor 4. Seorang mahasiswa mengajukan pinjaman pendidikan sebesar 80 juta dengan tenor 4 tahun dan suku bunga 4,8% per tahun. Hitunglah total bunga yang harus dibayar mahasiswa tersebut selama masa pinjaman.
Kita lanjut ke yang nomor 4. Nomor 4 ini nomor 4 ini dia sama kayak nomor 3 ya, sama-sama mencari nilai A, angsuran. Jadi di sini diketahui nilai M-nya adalah 80 juta, koma 00. Oke. Nilai N-nya adalah 4 tahun. 4 tahun sama dengan 48 bulan ya. 48 bulan. Nilai N-nya, nilai I-nya sama dengan 4,8% sama dengan 0,004. Oke. Ditanyanya sama dengan dia nanya A, nilai A-nya berapa gitu kan. Dijawab. Oke. Kita masukkan rumusnya dulu ya. A sama dengan M dikali I, terus dikali 1 ditambah I, kan pangkat N, per 1 ditambah I dalam kurung di pangkat N dikurang 1. Oke. Nilai A-nya belum dapat ya. Jadi kita M-nya adalah 80 juta. Jadi kita terus di sini 80 juta. 80 tuh 23. I-nya adalah nih 0,004. Kita dalam kurungkan ya. Terus 1 ditambah I-nya adalah 0,004. Oke, kita jangan lupa dalam kurungkan dan pangkat N. N-nya adalah 48. Kita bikin per 1 ditambah 0,004 dalam kurung, pangkatnya jangan lupa diikutkan 48 dikurang 1. Oke, ngikutin rumus ya. Kita terus di sini nilai A-nya. Ini kita jumlahkan dulu, berarti ini kita turunkan lagi ya. 80.000,00. Oke. Itu nilainya dapatnya, kita dalam kurungkan lagi. Tetap kita dalam kurungkan. Terus nilai hasil dari penjumlahannya adalah 4.84482625 tutup kurung per. Penjumlahan ini sama dengan 0.2112656. Oke. Terus kita turunkan A-nya. Ini kita jumlahkan ya. Dapatnya 3.875860,996 per, ini kita turunkan lagi. Oke, jadi A-nya kita turunkan lagi. Ini kita jumlahkan, dapatnya itu 1.827689. Oke, kalau misalnya kita bulatkan nilai A-nya gitu kan, biar nggak ribet ke banknya nanti pas dia mau bayar utang. Masa ada 689 perak gitu kan, itu kan susah gitu ngitungnya, kayak ya susah lah pokoknya. Jadi kalau kita bulatkan itu sama dengan, kita bulatkan lah, biarkan aja kayak gitu, karena kalau misalnya mau diituin kayak gitu lah. Oke, langsung aja kita lanjut ke nomor berikutnya. Ibu Siti membeli mobil baru dengan pembiayaan sebesar 180 juta melalui produk pembiayaan kendaraan dengan suku bunga 6,3% per tahun dan tenor tertentu. Jika angsuran bulanannya adalah 5.500.449,577, tentukan lama waktu pembayaran atau tenor dari pembiayaan tersebut. Oke, di sini langsung aja lanjut ke nomor 5. Oke, di sini kita disuruh nyari nilai N ya. Jadi langsung aja diketahui sama dengan
Nilai M-nya sama dengan 180 juta. Oke, nilai M-nya A-nya sama dengan 5.500.449,57. Oke, di sini nilai I-nya sama dengan 6,3%, sama dengan 0,00525. Oke, ditanya sama dengan, dia nanya nilai N-nya berapa. Oke, N itu adalah jangka waktu. Dijawab. Kita masukkan dulu dia ke rumusnya ya. A sama dengan M dikali I dalam kurung 1 ditambah I pangkat N per 1 ditambah I pangkat N dikurang 1. Oke, rumusnya itu. Nilai A-nya tadi adalah 5.500.449,577. Terus sama dengan M, nilai M-nya adalah 180 juta. Oke, terus habis itu I-nya sama dengan 0,00525. Oke, terus 1 ditambah 0,00525 tutup kurung. Kan situ ditanya N ya, kita nggak tahu N-nya berapa. Oke. Terus dibikin per 1 ditambah 0,00525 set angkat N dikurang 1, ya kan? Langsung kita ke bawah ke rumusnya, kita kerjakannya. 5.500.449,577 sama dengan ini, kita jumlahkan dulu, nanti sama dengan 940.00. Kosong kan nolnya ketinggalan 1 tadi, 1,00525. Oke, dalam kurung pangkat N per 1 turun. Oke, pangkat N dikurang 1. Di sini kita turunkan lagi 5.500.449,577 sama dengan ini dijumlahkan dua ini, itu hasilnya 94.500,000. Oke, ini terus kita jumlahkan ininya, berarti ini tuh 1,00525 tutup kurung per N, jangan lupa N nya ya. Terus kita perkan ini, terus ini kita jumlahkan, jadi hasilnya 1,00525 tutup kurung per N dikurang 1. Buat seterusnya ngikutin aja cara yang ada di videonya ya.
makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal, loving can mend your soul, and it is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Oke, ini kita jumlahkan aja ya. Dari sini ke sini. Ini kita jumlahkan. Jadi hasilnya itu 5, We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your pangkat N sama dengan 5.500.449 577. Tadi buat di bagian ini kan ini 577 nya nggak dituliskan di sini, itu tetap ditulis ya, tapi ini tadi salah. Ini kayak ini sebenarnya nggak salah, ini semua benar, tapi yang buat yang buat salahnya itu cuman karena ininya nggak ditulis doang. Oke, tapi ini udah benar, semuanya udah benar ini. Dan ini dapat hasil dari ini, dapat hasil 5.824,826.937. ini dapat dari mana gitu. Ini hasil dapat ini dari jumlah ini. Oke, dari sini ke sini. Ketika ini dijumlahkan hasilnya ini. Dan ini dapat dari mana? Dapat dari sini. Nih, dapat dari sini. Terus ini dapat dari mana? Dari sini. Tapi ini bedanya nggak ditulis saja 577. Terus ini kita turunkan ke sini ya. 1,00525. Oke. Jangan lupa di dalam kurung pangkat N-nya. Terus sama dengan ini kita turunkan ke sini. 5.500.449,577 per ini ditaruh di bawah sini. 5,434,826,937. Terus hasilnya berapa? Sama dengan hasilnya. Oke, ini kita turunkan di sini ya. 1,00525 masih dalam kurung pangkat N sama dengan 1.012074467.
Oke. Di sini kita pakai rumus log B per log A. Oke, jadi sama dengan N log B ini adalah ini ya. Nih. Jadi di sini kita tulis 1.0.74467 per log 1,00525. Oke. Hasilnya adalah 3,993.441. Ini hasilnya. Oke. Jangka waktu untuk melunasi hutang adalah 40 bulan atau 3 tahun lebih 4 bulan. 3 tahun ya. 3 tahun lebih 4 bulan. Dan inilah jangka waktu untuk melunasi hutangnya. Terima kasih.